Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat malam apapun di mana tempat-tempat kalian berada. Semoga semuanya sehat. Dan kali ini aku bakalan ngobrolin tentang gimana sih step by step kalau misalnya pengen jadi indie game developer. Jadi aku udah pernah rilis beberapa game di Play Store, walaupun bukan game yang gede-gede banget. Cuman dari situ aku belajar kalau pemilihan engine atau alat untuk bikin game itu benar-benar fatal banget. Jadi game-game sebelumnya itu aku pakai Unity, dan sekarang aku lebih fokus ke Godot. Kenapa aku beralih ke Godot? Pertama karena Godot itu free, jadi kita nggak pakai bayar apapun. Sementara kalau Unity, misalnya kalian publish game pakai Unity, nanti ada kalanya mereka mengambil beberapa keuntungan dari game yang kalian rilis. Misalnya udah nge-reach berapa instalasi aku lupa, nah itu baru mereka ngambil. Selebihnya kalau misalnya masih kurang dari itu ya masih free sih, tapi tetap aja kalau misalnya buat kelanjutannya itu bakalan jadi nggak free. Itu untuk Unity. Terus yang kedua, kenapa aku pilih Godot? Karena dokumentasinya jelas, dan kalau misalnya kalian nggak ada paham gitu, komunitasnya itu friendly banget untuk mendukung orang-orang baru kayak kita. Jadi makanya aku milih Godot karena emang friendly community-nya itu. Terus yang ketiga, Godot itu ringan banget, dan saking ringannya itu, walaupun ringan tetap bisa buat bikin game Android, bisa dipakai di Macintosh juga, dan tentu aja bisa dipakai di Windows. Jadi misalnya kamu mau bikin game lewat tablet atau bahkan lewat HP bisa banget. Itu tentu aja jadi nilai plus daripada engine-engine yang lain. Jadi daripada aku ngomong kebanyakan tentang Godot, mending aku langsung ke link dimana kita bisa ngedownload Godot itu, oke? Jadi ini buat download Godot ada di godotengine.org. Bisa langsung download Godot for Windows di sini. Ini kalau misalnya mau baca dokumennya, belum terlalu penting lah ya kalau misalnya awal-awal, karena kita mau nginstal dulu. Tergantung mau yang mana, mau yang Android. Kalau misalnya mau bikinnya di Android, ada ini di Android, dan ini buat Macintosh-nya. Dan karena aku kebetulan dari Windows, jadi aku tinggal klik ini aja. Dan di sini ada yang C# support. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah kebiasaan pakai bahasa pemrograman C# bisa pakai ini. Tapi aku mungkin ya, buat aku pribadi, aku lebih suka yang Godot Engine yang asli. Kenapa? Karena buat teman-teman dari komunitasnya mungkin lebih banyak, aku kurang tahu. Karena Godot Engine yang aku pakai juga yang ordinary, yang common, jadi aku nggak butuh C# support. Walaupun dari Unity, misalnya pindah dari Unity ke C# ke Godot itu, oh ya lebih kebiasa pakai C#, boleh pakai Godot Engine ini. Oke, tinggal diklik aja yang ini, dan Godot is downloading. Kalau misalnya mau donasi boleh banget, tapi ini nggak harus, cuman untuk mensupport para developer Godot itu aja. Terus tinggal di download, karena aku udah download, jadi ini aku bisa skip. Oke. Dan di sini ada yang stable, ada yang Win64 console, gini. Ini sebenarnya sama aja, dan aku lebih pakai yang ini karena pakai komputer kan. Kalau konsol mungkin buat yang HP, jadi buat game tujuannya itu ke HP. Correct me if I'm wrong, tapi aku udah pernah pakai yang konsol juga, ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya udah ngeklik yang
Windows 64 ini. Terus aku pengen bikinnya jadi game HP, bisa nggak gitu? Bisa banget penampakannya. Dan ini cuman list-list game yang udah aku lagi ongoing bikin. Terus kalau misalnya kalian mau langsung bikin, tinggal ini ada create. Import ini buat kalau misalnya punya file game dari Godot, tinggal diimport aja. Jadi kayak load. Terus ini project name-nya kasih apa aja, mungkin tes. Dan ini project path, jadi tempat dimana foldernya ada. Kalau aku masukin ke file Godotnya biar aku nggak lupa. Tinggal select current folder. Terus nah di sini renderernya. Kalau misalnya pengen jadi game HP, bisa mobile di sini karena di support desktop mobile platform. Terus ya ada kelebihan-kelebihan ini. Forward ini juga untuk desktop doang, jadi slow render. Compatibility, kalau kenapa aku pilih compatibility, karena aku pengen nantinya gameku bisa di web, bisa di desktop, bisa di mobile. Jadi kenapa aku pakai compatibility. Dan ini buat low end atau older device, walaupun mungkin device-mu juga nggak terlalu old, tapi aku lebih suka yang cepat-cepat aja. Jadi kenapa aku pakai compatibility, karena itu tinggal ini version control metadatanya bisa git aja, create and edit, dan muncul kayak gini. Tunggu sebentar. Dan ini penampakan Godot in general, ada 2D. Ini buat ngeliatin 2 dimensi. Kalau misalnya gamenya 2 dimensi, ini ada 3 dimensi. Ini scriptnya, codingnya. Tapi walaupun kamu nggak pakai coding pun di Godot itu bisa banget. Jadi nanti kita bisa show asset library. Di sini bakalan misalnya nih pengen inspirasi, ada Godot Sandbox, ada banget aset yang bisa kamu download secara free dari Godot sendiri. Ada full screen effect, cache manager, input helper, banyak banget. Dan mungkin aku bakal bahas apa yang aku pakai. Ada pixel sprite monster generator. Aku belum pernah pakai ini sih, cuman kayaknya menarik. Nobody who, ya bisa kalian lihat-lihat sendiri, ada banyak banget. Dan ini dari site Godot Engine official ya. Jadi official ini semuanya bisa dipakai. Ada nih inventory system yang mungkin kamu mau pakai juga, bisa banget. Oke. Terus buat ini ada scene-nya, ada project setting, ada debug, ada editor, ada help, ada scene, ada import juga di sini, ada file system, ada inspector, node, history. Nah, nanti buat selanjutnya aku bakalan jelasin di pertemuan selanjutnya. Makasih udah tune in. Sampai jumpa di video selanjutnya.